Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam solusi, solusi untuk berdiskusi. Perkenalkan, nama saya Delia Erwanto dengan NIM 0601232033. Kali ini saya akan membahas tentang konsep negara hukum, rule of law, dan apa yang membedakannya dengan negara yang tidak memiliki hukum sebagai panglima. Dalam video kali ini, saya akan membahas beberapa poin penting, yaitu pengertian negara hukum, prinsip-prinsip negara hukum, dampak positif dan negatif negara hukum, dan pentingnya menegakkan negara hukum di Indonesia. Pengertian negara hukum atau rule of law menurut para ahli. Pengertian negara hukum menurut Profesor Dr. Yusril Iza Mahendra adalah negara hukum adalah negara yang mendasarkan segala tindakannya pada ketentuan hukum yang berlaku dan tidak ada yang boleh bertindak di luar hukum. Hukum harus ditegaskan secara adil dan tidak pandang bulu, dan harus melindungi hak-hak asasi manusia. Selanjutnya, prinsip-prinsip utama negara hukum. Supremasi hukum. Hukum harus menjadi sumber utama bagi semua tindakan dan keputusan dalam negara. Persamaan di depan hukum. Semua orang, tanpa pandang bulu, harus tunduk pada hukum yang sama dan diperlakukan secara adil. Kejelasan dan keterkaitan hukum. Hukum harus jelas, mudah dipahami, dan dapat diakses semua orang. Semua orang harus terkait pada hukum yang berlaku. Pemerintahan dan pejabat publik harus bertanggung jawab atas tindakan mereka dan tunduk pada hukum. Pemisahan kekuasaan. Kekuasaan negara harus dibagi antar 3 cabang, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Perlindungan hak asasi manusia. Hak asasi manusia harus dilindungi dan dihormati oleh negara. Selanjutnya, dampak positif negara hukum, yaitu meningkatkan stabilitas dan keamanan negara. Negara hukum membantu menciptakan lingkungan yang stabil dan aman bagi semua negara. Meningkatkan kepercayaan publik. Negara hukum membantu kepercayaan publik terhadap pemerintah dan institusi negara. Meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi. Negara hukum membantu menciptakan iklim yang kondusif bagi investasi dan pertumbuhan ekonomi. Melindungi hak-hak asasi manusia. Negara hukum membantu melindungi hak-hak asasi manusia semua warga negara. Meningkatkan demokrasi dan tata kelola yang baik. Negara hukum membantu memperkuat demokrasi dan tata kelola yang baik. Selanjutnya, dampak negatif negara tanpa hukum, yaitu ketidakpastian hukum. Warga negara tidak yakin bahwa hukum akan diterapkan dengan benar, yang menyebabkan ketidakpastian dan ketidakstabilan. Penyalahgunaan kekuasaan. Pemerintah dan individu yang berkuasa dapat dengan mudah menyalahgunakan kekuasaan mereka tanpa takut konsekuensi hukum. Ketidakadilan. Diskriminasi dan ketidakadilan akan muncul sebagai akibat dari hukum yang tidak ditegakkan secara adil. Selanjutnya, adanya korupsi. Korupsi dapat menyebar jika hukum tidak diterapkan dengan tegas. Erosi hak asasi manusia. Hak asasi manusia dapat dengan mudah dilanggar jika tidak ada perlindungan hukum yang kuat. Selanjutnya, krisis kepercayaan publik. Kepercayaan publik terhadap pemerintah dan institusi publik akan menurun. Selanjutnya, pentingnya penegakan negara hukum di Indonesia. Indonesia sebagai negara demokrasi yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, perlu menegakkan negara hukum dengan konsisten. Dengan menegakkan negara hukum, Indonesia dapat mencapai stabilitas, keamanan, dan kemajuan di berbagai bidang. Marilah bersama-sama kita mendukung penegakan negara hukum di Indonesia agar tercapai masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Salam solusi, sampai jumpa kembali.